Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Rahmanika Putra dari kelas 1C, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sesuai dengan tugasnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya adalah yang pertama itu introduction, yang kedua question words, dan yang terakhir adalah professional phrase. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu introduction. Dalam bahasa Indonesia, introduction adalah memperkenalkan. Secara luasnya, introduction adalah ungkapan memperkenalkan diri atau orang lain kepada orang yang kita ajak bicara, yang berfungsi untuk membangun komunikasi ketika berhadapan dengan situasi baru dan orang baru. Dalam introduction, kita bisa memperoleh informasi-informasi pribadi seperti hobi, pekerjaan, tanggal lahir, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan greetings, yang mana nanti akan menggunakan verb to be, pronoun, dan simple present tense. Greetings terbagi lagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah formal greetings, yang biasanya digunakan pada acara-acara resmi seperti rapat, seminar, dan sebagainya. Contoh penggunaan katanya diantaranya how are you doing, good morning, nice to meet you, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat informal greetings. Ini biasanya digunakan pada teman-teman, sahabat, atau keluarga yang sudah akrab dengan kita. Contoh penggunaan katanya diantaranya, hey, what's up? How it's going? Dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi ke introduction. Introduction juga terbagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah introduction myself, atau memperkenalkan diri sendiri. Yang kedua adalah introduction other people, atau memperkenalkan orang lain. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh singkat dari kedua jenis introduction tersebut. Mulai dari yang pertama dulu, yaitu introduction myself. Hello everyone, my name is Muhammad Bagus Rahmanika Putra. You can call me Bagus or Dika. I live in Anggrek Street, Sumedang District, West Java Province. I am a first-year student of Islamic University Sunan Gunung Jati Bandung from Arabic Language and Literature Study Program. Hey bro, I want you to meet someone. Okay, who? This is my twin brothers, Bagus. Hello. Oh, hi Bagus. My name is Rizky, your brother's friends. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu question words. Question words atau kata tanya adalah kumpulan kata yang bertujuan untuk mencari jawaban yang informatif. Jadi, jawaban yang diberikan bukan hanya sekedar ya atau tidak saja, tapi harus lebih mendetail agar penanya dapat menemukan informasi yang ia cari. Tapi ada juga pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak saja. Oleh karena itu, question words terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada closed questions, yang hanya memerlukan jawaban singkat. Yang kedua, open questions, yang tadi ini teman-teman yang memerlukan jawaban yang informatif dan mendetail. Contohnya, do you like it? Jawabannya hanya perlu yes, I do. Kalau misalnya no, I don't. Okay. What do you study? I study Arabic. Kata tanya tentunya tidak lepas dari aturan 5W plus 1H, yaitu what, when, who, why, where, dan how. Untuk rumus kata tanya itu cukup mudah. Tinggal tambahkan saja kata tanya di depan auxiliary verb jika yang ditanyakan itu objeknya. Jika bukan objeknya yang ditanyakan, cukup ganti saja auxiliary verbnya dengan kata tanya. Jenis-jenis kata tanya. Yang pertama terdapat who, yang berfungsi untuk menanyakan subjek orang. Contohnya, who give you the phone? Yang kedua terdapat whom, yang berfungsi untuk menanyakan objek orangnya. Contoh, whom did you have the dinner with last night? Selanjutnya terdapat where, yaitu berfungsi untuk menanyakan lokasi tempat. Contoh, where do you live? Kemudian selanjutnya terdapat when, yang berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian dalam kalimat. Contohnya, when were you born? Selanjutnya terdapat what, yang bertujuan untuk menanyakan benda, entah itu subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya, yang pertama untuk menanyakan subjek. What is this? Yang kedua, untuk menanyakan objek. What do you want?
Selanjutnya terdapat why, yang bertujuan untuk menanyakan alasan kejadian dalam suatu kalimat. Contohnya, why did you not reply my message last night? Selanjutnya terdapat how, yang bertujuan untuk menanyakan urutan cara dalam satu kalimat. Contohnya, how to cook this food? Dan pastinya masih lebih banyak lagi. Baik, kita berpindah ke materi yang terakhir, yaitu prepositions of place. Prepositions of place adalah kalimat yang biasa menunjukkan tempat atau letak suatu benda. Contohnya, the dog is under the table. The dog is between the table and the chair. The dog is on the table, dan lain-lain. Prepositions atau kata yang biasanya digunakan dalam prepositions of place diantaranya above, under, between, next to, in front of, behind, in, on, dan lain-lain. Untuk pola kalimat atau pattern sentence yang terdapat pada prepositions of place biasanya terdapat dua bentuk. Yang pertama, the, noun, verb, prepositions, the, noun. Contohnya, the flowers are in the vase. Kemudian pola yang kedua yaitu there, verb, a, noun, preposition, the, noun. Contohnya, there is a cat under the bed. Demikian saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.